Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita kembali lagi ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang bisa membawa kita ke sorga. Saya nggak bisa bawa saudara ke sorga, tapi firman Tuhan inilah yang bisa membawa kita sorga. Makanya pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau saya nggak bisa berkhotbah di dalam gereja, saya berkhotbah di YouTube ini. Tidak ada alasan untuk saya berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maaf saudara. Karena ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Saya sekolah Alkitab tahun 90 sampai sekarang masih belajar firman Tuhan. Banyak sekali rahasia-rahasia firman Tuhan yang banyak orang tidak tahu. Makanya saya menyampaikan di YouTube ini. Saudara yang kekasih, kalau kita sakit ya, kalau kita sakit, kita datang ke dokter atau ke rumah sakit. Kalau kita ingin pergi ke luar negeri atau tinggal di luar negeri, kita datang ke imigrasi. Kita buat paspor atau kita buat visa. Kalau kita mau ke luar negeri ya, kita datang ke imigrasi buat paspor atau buat visa. Kalau kita ingin beli tanah ya, kalau kita ingin beli tanah, kita datang ke notaris. Ya, kalau beli tanah jangan datang ke mafia tanah. Datangnya ke notaris, itu yang benar. Tapi banyak orang beli tanah nggak datang ke notaris, datangnya ke mafia tanah, sehingga ia ditipu oleh mafia tanah. Saudara kan sering mendengar ada surat tanah yang ganda atau sertifikat 2. Ya. Nah, kalau kita mau beli tanah, kita datang ke notaris, jangan ke mafia tanah. Begitu juga kalau saudara ingin pergi ke sorga, kita datang kepada hamba Tuhan. Jangan datang kepada mafia rohani di dalam gereja. Karena di dalam gereja pun ada mafia rohani. Ya, kalau saudara nggak ngerti masalah ini bahaya. Saya ulangin lagi. Kalau saudara ingin pergi ke surga, datanglah kepada hamba Tuhan yang benar. Jangan datang kepada hamba Tuhan yang nggak benar atau mafia rohani. Karena di dalam gereja pun ada mafia rohani. Ini yang saya ingin katakan. Saudara bisa gagal masuk surga kalau saudara datang kepada mafia rohani. Apakah ada mafia rohani di dalam gereja? Ada. Tapi banyak orang nggak berani mengatakan ini. Pada pagi hari ini saya ingin membongkar mafia rohani yang ada di dalam gereja. Apakah ada mafia di dalam gereja? Ya, ada saudara yang kekasih. Dalam Alkitab ini ada mafia rohani saudara yang kekasih. Dari zaman dulu itu sudah ada mafia rohani. Apa benar perkataan saya ya? Kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Ini mafia rohani yang ada di dalam gereja. Ya tadi saya ngomong ya, kalau saudara ingin pergi ke surga, saudara harus datang kepada hamba Tuhan yang benar. Jangan datang kepada mafia rohani. Ini adalah mafia rohani. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah kamu umat Allah, ya.
dari zaman dulu pun sudah ada mafia rohani. Ya, saya ulangin. Zaman dulu nih. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu. Ada kata dahulu itu. Berarti dari dulu sudah ada mafia rohani. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Berarti mafia rohani ini adalah orang Kristen. Karena dia sempat ditebus oleh Tuhan. Di sini dikatakan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Berarti ini orang Kristen yang sudah ditebus Tuhan dosanya, tetapi dia menyangkal Tuhan. Ya. Menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segala mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ini salah satu adalah mafia rohani. Mereka menghujat kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau saudara ingin pergi ke surga, saudara datang kepada hamba Tuhan ini, hamba Tuhan mafia rohani, maka saudara akan diajarkan yang sesat-sesat. Mereka menyangkal yang sudah menebus dia. Berarti dia tidak menerima ajaran Tuhan Yesus, itu artinya. Inilah yang dinamakan mafia rohani yang ada di dalam gereja. Bahkan mereka menyangkal kebenaran. Di situ dikatakan mafia rohani itu menyangkal kebenaran firman Tuhan. Jadi nggak semua hamba Tuhan itu benar. Ada hamba Tuhan yang menyangkal kebenaran firman Tuhan. Saya ulangin lagi ya. Ayat yang keberapa nih? Bentar. Ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi dia nggak senang dengan jalan kebenaran. Mafia rohani itu nggak senang dengan jalan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara ingin pergi ke sorga, datang kepada hamba Tuhan yang meninggalkan ajaran Tuhan, maka saudara nggak mendapatkan surga. Ya, salah satu hamba Tuhan, mafia hamba Tuhan, dia menolak kebenaran firman Tuhan. Kita baca lagi di dalam Matius 23. Ini adalah mafia rohani yang ada di dalam gereja. Matius 23 ayat yang ke-13 saya bacakan ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saya tanya kepada saudara, kalau hamba Tuhan menutup pintu surga, kira-kira mafia nggak itu? Saudara datang ke gereja ingin masuk surga, tetapi surganya ditutup oleh hamba Tuhan ini. Mafia nggak itu? Mafia. Apakah ada hamba Tuhan yang menutup pintu surga? Ada. Kenapa ada? Karena dicatat di dalam Alkitab. Kalau nggak dicatat di Alkitab, saya nggak tahu di dalam gereja ada mafia rohani.
Saya ulangin lagi ya biar jelas ya. Matius 23 ayat 13. Celakalah hai kamu orang ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini mafia rohani, saudara yang kekasih. Dia menutup pintu surga. Jadi pintu surga bisa ditutup. Ditutup oleh mafia rohani. Ya. Ayat yang ke-20 ayat yang ke-15. Matius 23 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Celakalah hai kamu orang-orang munafik, hai orang-orang Farisi, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bayangin. Dia mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang. Berarti dia khotbah toh. Dia mengajar firman Tuhan toh. Tetapi setelah orang itu bertobat, orang itu gak masuk ke surga. Masuknya ke neraka. Ini yang dinamakan mafia rohani. Ya, yang tadi saya bilang, kalau saudara ingin beli tanah, saudara harus datang ke notaris. Jangan datang ke mafia tanah. Begitupun juga, kalau saudara ingin pergi ke surga, datanglah kepada hamba Tuhan yang benar. Jangan datang kepada mafia rohani. Mafia rohani ya salah satunya itu. Dia menutup pintu surga. Dia menobatkan orang, tetapi orang itu dibawa ke neraka, bukan ke surga. Ini yang jadi bahaya. Ada lagi nggak mafia rohani? Ada. Kalau saudara baca 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan apa? Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kita baca aja ya, biar jelas ya, supaya nggak salah. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini yang dinamakan mafia rohani. Mereka belajar firman Tuhan, tetapi mereka tidak mempraktikkan firman Tuhan. Ini yang dinamakan mafia rohani. Banyak sekali hamba Tuhan yang belajar firman Tuhan, tetapi dia tidak mempraktekannya. Ini yang dinamakan mafia rohani. Kalau saudara mau ke surga, datang kepada hamba Tuhan seperti ini, maka saudara nggak bisa masuk surga. Capek-capek saudara datang ke gereja toh. Dari saudara masih kecil sampai tua datang ke gereja. Kalau saudara hamba Tuhannya atau pendetanya mafia rohani, maka sia-sia saudara datang ke gereja. Saya nggak menjelekan hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Saya tidak menjelekan gembala, tapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ternyata di dalam gereja itu ada mafia rohani. Ya, yang tadi. Kita baca lagi 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Saya bacakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkirinya, kekuatannya. Jauhilah mereka. Ini salah satu mafia rohani. Secara lahiriah dia berkhotbah. Secara lahiriah mereka memberitakan Injil, tetapi secara prakteknya mereka memungkirinya.
Di sini dikatakan, jauhilah hamba Tuhan seperti ini. Kenapa Tuhan suruh menjauhkan hamba Tuhan seperti ini? Karena hamba Tuhan ini berbahaya bagi orang Kristen. Hamba Tuhan yang bisa ibadah hanya secara lahiriah, tetapi dia tidak bisa mempraktekannya, ia disebut mafia rohani. Ya, sangat jelas di sini dikatakan. Kita baca lagi ayat yang Kita baca ayat yang ke-7 biar cepat ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yebres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal budi mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Di sini dikatakan mereka menentang kebenaran. Ini ciri-ciri maaf saudara, saya batuk. Ini ciri-ciri mafia rohani, menentang kebenaran. Ya, kalau hamba Tuhan sudah menentang kebenaran, itu berarti dia sudah menjadi mafia rohani. Ya, kalau saudara nggak tahu masalah ini, saudara bisa gagal masuk surga. Karena di dalam gereja itu nggak semuanya hamba Tuhan. Ada mafia rohani yang berkuasa di dalam gereja itu. Ya, apakah ada lagi mafia rohani? Ada. Kita baca di dalam Mazmur 1 ayat pertama. Saya bacakan ya. Bentar. Mazmur 1. Bentar. Mazmur 1 ayat yang pertama. Ini adalah mafia tanah. Mafia rohani ya. Mazmur 1 ayat pertama. Ini mafia rohani. Saudara dengar baik-baik. Di dalam gereja ada mafia rohani. Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini mafia rohani. Saya ulangin lagi. Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini adalah mafia rohani. Ternyata mafia rohani itu adalah orang berdosa. Orang pencemooh itu artinya orang yang gak senang mendengar kebenaran firman Tuhan. Itu orang pencemooh. Kalau firman Tuhan diberitakan yang benar, dia gak senang. Itu namanya pencemooh. Dan orang fasik. Apa benar orang fasik itu mafia rohani? Kita baca ayat yang ke-6, Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kenapa kita nggak boleh mengikuti nasihat orang fasik? Karena jalan orang fasik itu menuju kebinasaan atau neraka. Kalau saudara ingin mau pergi ke surga, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Karena nasihat orang fasik itu menuju kebinasaan. Tapi sayang sekali, banyak orang Kristen tidak memperhatikan masalah ini. Mereka taunya pergi ke gereja, ketemu hamba Tuhan. Dia nggak peduli apakah hamba Tuhan itu orang fasik atau bukan. Yang penting gua datang ke gereja dengan firman Tuhan, selesai. Padahal dia nggak tahu betapa bahayanya orang fasik itu. Kenapa orang fasik itu berbahaya bagi orang Kristen?
karena dia membinasakan umat Tuhan. Kita baca di dalam Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-15. Ya, saya bacakan. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, ini pembinasa, kalau pembinasa ya biasa ya pembinasa. Tapi di situ ada kata kejinya. Berarti lebih dari penjahat. Pembinasa yang keji itu sangat ganas, saudara yang kekasih. Berdiri di atas tempat yang kudus. Berarti dia gak takut dengan Tuhan lagi. Tempat Tuhan itu kan tempat yang kudus. Dia berdiri di tempat yang kudus. Berarti dia udah gak takut sama Tuhan lagi. Dia membinasakan umat Tuhan. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat yang kudus. Itu berbicara tentang mimbar gereja. Kalau mimbar gereja sudah diduduki oleh orang fasik, maka dia membinasakan umat Tuhan. Ini mafia rohani, saudara yang kekasih. Sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, ini firman Tuhan. Apabila orang fasik sudah berdiri di atas mimbar gereja, maka dia membinasakan umat Tuhan. Membinasakan secara rohani ya saudara yang kekasih. Dia nggak membinasakan dengan pisau. Dia tidak membinasakan dengan pistol. Tapi dia membinasakan secara rohani. Ini yang jadi masalah saudara yang kekasih. Matius 24 ayat yang ke-24. Saya bacakan lagi biar jelas ya saudara yang kekasih. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi sangat jelas di sini dikatakan mafia-mafia rohani sudah berdiri di atas mimbar gereja. Dia menyesatkan orang-orang pilihannya. Saya bacakan lagi ya Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi mafia rohani itu tidak peduli saudara anak Tuhan, tidak peduli saudara orang Kristen. Kalau saudara bisa dibinasakan rohaninya, dibinasakan sama dia. Kalau dia bisa menyesatkan saudara, dia akan menyesatkan saudara. Menyesatkan di dalam gereja. Bayangin saja loh saudara yang kekasih. Dia berdiri di atas mimbar gereja. Dia menyesatkan anak-anak Tuhan. Ini yang dinamakan mafia rohani. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena banyak orang gak berani berbicara seperti ini. Karena mereka takut dikucilkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, saya termasuk, kasar ngomongnya, saya ini termasuk dikucilkan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, kenapa saya dikucilkan oleh hamba-hamba Tuhan? Karena khotbahnya seperti ini. Membuka rahasia kejahatan mafia-mafia rohani yang ada di dalam gereja. Mereka gak senang kalau kejahatannya dibuka. Mereka gak senang kalau kejahatannya dibongkar. Sehingga banyak sekali orang Kristen tahu, oh ternyata pendeta saya orang jahat. Mereka gak senang. Sehingga mereka asal bisa
kebenaran firman Tuhan jangan masuk ke dalam gereja kita. Sehingga apa yang dikhotbahkan di gereja itu bukan firman Tuhan lagi, tetapi ajaran-ajaran yang sesat. Ya, nah banyak hamba Tuhan yang nggak berani ngomong seperti ini. Makanya saya sebagai hamba Tuhan tugasnya untuk membongkar rahasia kejahatan mafia rohani di dalam gereja ini. Sangat jelas ya saudara yang kekasih. Kalau ini ada satu lagi mafia rohani. Kita baca 2 Tesalonika. Ya, kita pelan-pelan ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Ini mafia rohani yang ada di dalam gereja. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Ini yang dinamakan mafia rohani. Dia berdiri di atas mimbar di bait Allah, ingin menyatakan sebagai Allah. Saya bacakan lagi 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus dibinasakan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah, mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini yang dinamakan mafia rohani yang ada di dalam gereja. Kalau saudara ingin memperhatikan di dalam gereja ini, sekarang sudah terlalu banyak mafia-mafia rohani yang berkuasa di dalam gereja, sehingga kebenaran firman Tuhan itu sangat sulit untuk diberitakan. Kenapa saya susah sekali khotbah di dalam gereja? Karena di dalam gereja itu sudah terlalu banyak mafia-mafia rohani. Mereka takut dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka kalau ada firman Tuhan yang murni masuk ke dalam gereja, mereka halangi. Mereka menutup pintu-pintu surga. Itu artinya apa, saudara yang kekasih? Dia menutupi kebenaran firman Tuhan di dalam gereja itu. Hamba Tuhan yang menutupi kebenaran firman Tuhan di dalam gereja, itu yang dinamakan dia menutup pintu surga. Jangan sampai kebenaran firman Tuhan itu tinggal di dalam gereja tersebut, sehingga apa yang terjadi? Jemaatnya nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang nggak kenal kebenaran firman Tuhan? Puluhan tahun mendengar firman Tuhan, puluhan tahun mendengar khotbah, tetapi nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena hamba Tuhannya menghalangi kebenaran firman Tuhan di dalam gereja itu. Kalau gereja sudah tidak ada kebenaran firman Tuhan, bagaimana jemaat bisa mengerti kebenaran firman Tuhan? Saya nggak menjelekan hamba Tuhan. Saya tidak menghakimi, tapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahwa di akhir zaman ini sudah terlalu banyak mafia-mafia rohani yang berkuasa di dalam gereja, sehingga ia ingin menjadi seperti Allah. Bayangin aja saudara yang kekasih, mafia rohani ingin seperti Allah di dalam gereja, sehingga kebenaran Tuhan itu dibuang.
disangkalah kasar ngomongnya. Dia menghalangi kebenaran firman Tuhan masuk ke dalam gereja. Sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali orang Kristen yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mengadu domba saudara dengan gembala saudara. Saya juga tidak menjelek-jelekan hamba Tuhan. Saya juga tidak menghakimi hamba Tuhan. Tapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Katakan yang benar ya benar. Katakan salah ya salah. Enak gak dengarnya? Nggak enak. Kita baca lagi di dalam bentar ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang ditulis oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini tugas saya. Menyatakan kebenaran untuk memperbaiki kesalahan, untuk menyatakan kebenaran. Ini tugas saya sebagai hamba Tuhan. Enak nggak enak, suka nggak suka, harus diberitakan kebenaran firman Tuhan. Nggak enak dengarnya, tapi harus diberitakan. Bingung kan? Saya ngomong seperti ini juga nggak enak, saudara yang kekasih. Seolah-olah saya menjelek-jelekan hamba Tuhan. Padahal saya nggak menjelekkan hamba Tuhan. Saya hanya menceritakan di dalam gereja ada mafia rohani. Kalau saudara ingin pergi ke surga, saudara datang kepada mafia rohani, saya yakin saudara nggak sampai ke surga. Begitu juga saudara kalau ingin beli tanah, ya, saudara ingin beli tanah, saudara nggak datang ke notaris, saudara datang ke mafia tanah, pasti saudara ditipu. Namanya mafia ya tukang tipu, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, ya kan? Nggak ada mafia itu, nggak ada yang namanya mafia itu ada belas kasihan, nggak ada. Nggak ada. Begitupun saudara, kalau saudara ingin pergi ke surga, saudara datang ke mafia rohani, maka saudara nggak akan sampai ke surga. Pasti saudara disesatkan oleh mafia rohani ini. Ya, saya nggak menjelekan pendeta, saya nggak menjelekan hamba Tuhan. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Senang nggak senang, suka nggak suka, ini firman Tuhan. Saya juga sebenarnya beritakan ini nggak enak. Seolah-olah saya nggak senang dengan hamba Tuhan. Tapi mau nggak mau saya harus beritakan ini. Karena sudah terlalu banyak orang-orang Kristen yang disesatkan oleh mafia-mafia rohani. Banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah mati. Mereka mau masuk surga, setelah mati nggak masuk surga. Karena apa? Karena dipimpin oleh mafia rohani. Saya nggak menghakimi ya saudara yang kekasih. Saya hanya membuka kebenaran firman Tuhan. Kita yang masih hidup di dunia ini, kita harus ngerti Alkitab. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara akan disesatkan oleh mafia-mafia rohani. Ya, kasihan saudara yang kekasih. Saudara sudah datang ke gereja dari saudara sekolah minggu, remaja, kaum muda, kaum bapak atau kaum ibu, sampai saudara jadi nenek-nenek. Setelah mati nggak masuk surga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena saudara datang bukan kepada hamba Tuhan, tapi saudara datang kepada mafia rohani. Yang tadi saya katakan, mafia rohani adalah orang fasik. Mazmur 1 ayat yang pertama, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa kita tidak boleh mengikuti nasihat orang fasik? Karena orang fasik itu sedang menuju kebinasaan. Ini yang katakan firman Tuhan, saudara, bukan saya.
Kalau Tuhan yang mengatakan nggak pernah salah. Kalau saya mungkin salah. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Karena orang fasik itu sudah berdiri di atas mimbar gereja. Dia menyampaikan firman Tuhan bukan bawa ke sorga, tapi bawa ke neraka. Orang fasik menuju kebinasaan. Matius 24 ayat yang ke-15. Apabila pembinasa berdiri di atas mimbar gereja. Itu berbicara tentang orang fasik yang sudah berdiri di atas mimbar gereja. Dia bukan untuk membawa umatnya ke surga, tapi membawa umatnya ke neraka. Dia bukan membuka gerbang rohani, gerbang surga, tapi dia menutup pintu surga. Ini yang dinamakan mafia rohani. Siapa itu orang fasik? Kalau saudara baca di dalam Mazmur 119 ayat 53, aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Kita baca saja ya, biar jelas ya. Mazmur 119 ayat 53. Saya bacakan. Bentar ya. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik. Berarti banyak. Kalau orang satu. Kalau orang-orang berarti jumlahnya banyak ya. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Jadi banyak sekali sekarang ini. Kalau saya ngomong belak-belakan, banyak sekali hamba Tuhan atau pendeta yang meninggalkan Taurat Tuhan. Hamba Tuhan yang meninggalkan Taurat Tuhan itu dinamakan orang fasik. Ini ayatnya, Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik. Aku menjadi gusar. Gusar itu marah. Tuhan marah kepada orang-orang fasik. Berarti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, Tuhan marah. Makanya di Mazmur 1 ayat pertama, janganlah mengikuti nasihat pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Kenapa kita gak boleh mengikuti nasihat pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat? Karena pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, itu Tuhan marah. Bayangin saudara yang kekasih, kalau Tuhan marah itu seperti apa? Mungkin waktu di dunia kita masih ketawa-tawa, nggak menjalankan hukum Taurat. Tapi nanti kalau saudara sudah meninggal, maka kemarahan Tuhan itu mulai saudara rasakan. Ibrani 12 ayat 27 atau 28. Tuhan itu api yang menghanguskan. Kalau Tuhan sudah marah, itu bahaya. Dia seperti api yang menghanguskan. Mungkin waktu di dunia kita meninggalkan hukum Taurat, kita merasa enjoy aja. Buktinya saya nggak menjalankan hukum Taurat, saya tetap makan. Saya nggak menjalankan hukum Taurat, tetap berkat berkelimpahan masuk. Saya nggak menjalankan Taurat, saya tetap dihormati orang. Tetapi nanti setelah saudara mati, maka saudara berhadapan dengan apinya Tuhan. Saya nggak menjelekkan hamba Tuhan ya saudara yang kekasih. Saya ulangin lagi, saya nggak menjelekkan hamba Tuhan. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Senang nggak senang, suka nggak suka, ini firman Tuhan. Saya juga sebenarnya nggak enak ngatakan seperti ini. Seolah-olah saya benci dengan hamba Tuhan. Padahal tidak ada saya benci hamba Tuhan sama hamba Tuhan. Enak nggak enak saya harus beritakan masalah ini. Karena ini adalah tugas saya. Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Orang fasik adalah orang yang mafia rohani. Ya, kalau Tuhan sudah katakan mau diapain? Ya, apabila pembinasa sudah berdiri di atas mimbar gereja,
pembinasa yang berdiri di atas mimbar gereja itu adalah orang fasik. Pendeta yang sudah nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia disebut orang fasik. Dan orang fasik itu membinasakan umat Tuhan. Nah, orang yang membinasakan umat Tuhan itu musuhnya Tuhan. Itu yang dinamakan orang munafik. Orang munafik itu apa, saudara yang kekasih? Dia beritakan firman Tuhan, tetapi bawa orang bukan ke surga, ke neraka. Ngomongnya sepertinya benar, tapi salah. Ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Itu ajaran orang munafik. Sangat ngeri ya, saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini, saya nggak menjelekkan hamba Tuhan. Saya tidak menjelekkan pendeta. Saya tidak menghakimi pendeta juga. Saya juga tidak mengadu domba pendeta dengan jemaat. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Pada pagi hari ini kita membongkar mafia rohani di dalam gereja. Kalau saudara datang ke gereja, saudara harus lihat hamba Tuhannya atau pendetanya. Apakah dia benar hamba Tuhan? Apakah dia mafia rohani? Kalau saudara bertemu dengan mafia rohani, tinggalkan. Cari aman, saudara yang kekasih. Biasanya mafia rohani ini ngomongnya pintar. Bisa memutar balik omongan. Firman Tuhan aja bisa diputar balik sama dia. Namanya mafia, diputar-putar. Yang benar bisa jadi salah. Yang salah bisa jadi benar. Itu mafia rohani. Kita baca di dalam Roma. Roma 2 ayat yang ke-13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ini firman Tuhan nih. Firman Tuhan mengatakan orang yang benar di mata Tuhan adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Tetapi diputar balik ayat ini sama hamba Tuhan. Mafia hamba Tuhan ya, bukan hamba Tuhan ya. Mafia hamba Tuhan. Ayat ini diputar balik. Bahwa orang yang nggak menjalankan hukum Taurat itu benar. Yang menjalankan hukum Taurat itu nggak benar. Itu diputar balik ayat ini. Tuhan katakan bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi orang yang menjalankan hukum Taurat dibenarkan. Diputar balik ayat ini sama mafia rohani. Saudara perhatikan di akhir zaman ini banyak gereja yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ya, berarti dia putar balik tuh firman Tuhan tuh. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan seperti ini, maka saudara akan dibawa oleh dia, mafia rohani, ke neraka. Saya khotbah ini sebenarnya nggak enak, saudara yang kekasih. Seolah-olah saya benci sama hamba Tuhan. Seolah-olah saya ini melawan hamba Tuhan. Padahal saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan di YouTube ini, semuanya sumbernya dari Alkitab. Kalau nggak ada di Alkitab, saya nggak bisa menyampaikan seperti ini. Tapi sayang, saudara yang kekasih, banyak orang lebih percaya sama mafia rohani daripada percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Resiko ditanggung sendiri. Kalau saudara lebih percaya dengan mafia rohani, saudara mati, saudara tanggung sendiri. Tetapi kalau saudara mengikuti perkataan firman Tuhan, maka saudara dijamin Tuhan masuk surga. Tetapi kalau saudara mengikuti atau lebih percaya dengan mafia rohani, maka keselamatan saudara tidak ditanggung oleh firman Tuhan. Saudara tanggung sendiri. Saudara yang kekasih, saya ulangin sekali lagi, saya tidak menghakimi. Saya tidak menjelekkan hamba Tuhan. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Saya nggak menjilat.
Ya, saya tidak menjilat. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Katakan yang benar ya benar, katakan yang salah ya salah. Selesai. Saudara yang kekasih, banyak firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kembali karena waktu kita selesaikan sampai di sini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kami untuk taat dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkati orang yang mendengar YouTube saya ini dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.